Sebelum kita lanjutkan dialog, kita ikuti dulu grafis berikut ini. Kita akan lihat data atau grafis terkait dengan pekerjaan rumah soal stunting. Di tahun 2013, angka stunting di Indonesia ada di 37,6%. Kemudian di 2023 atau 10 tahun kemudian turun di angka 21,5%. Targetnya di tahun 2024 ini adalah 14%. Oke Pak Hamid, jadi targetnya 2024 di 14% ini tinggi banget loh Pak. Ya. Gimana kira-kira? Ya memang secara realistik sih agak sulit ya dicapai 14% target itu dipenuhi. Memang di dalam RPJMN itu jelas begitu dan ada faktor-faktor pengaruh yang menyumbang mengapa itu agak sulit dilakukan. Kemarin kita menghadapi pandemi selama 2 tahun dan itu berpengaruh besar itu pada usaha yang sungguh-sungguh sudah dilakukan. Tapi kalau kita berkaca pada pengalaman pemerintahan selama Pak Presiden Jokowi ini, itu penurunan angka stunting sejak 10 tahun terakhir itu tajam sekali. Dari semula kira-kira 37% ya, dan kemudian secara signifikan pelan-pelan menurun sampai kemudian ya coba dilihat kan 37,6% tahun 2013 ketika Pak Presiden Jokowi memulai pemerintahan dan kemudian sekarang 21,5% itu. Nah, yang harus dilakukan itu adalah intervensi secara khusus menyasar terutama pada faktor-faktor pengaruh yang menyebabkan stunting itu terjadi. Dan kita menggunakan pendekatan penanganan itu apa yang kita sebut sebagai 1000 hari pertama kehidupan. Jadi sejak janin ada di rahim ibu gitu dan asupan-asupan gizi harus dijaga, kontrol rutin ke tempat pusat-pusat layanan kesehatan dan juga penambah vitamin macam-macam yang diperlukan oleh ibu supaya dan sekali lagi asupan gizi. Dan dalam konteks inilah maka salah satu program yang terintegrasi dalam makan siang gratis tadi itu yang dicanangkan oleh Pak Presiden terpilih Pak Jokowi, Pak Prabowo. Itu kan memberikan bantuan gizi bagi ibu hamil, balita, dan anak-anak yang sedang menyusui. Itu akan sangat punya pengaruh besar juga nanti pada upaya untuk memperbaiki gizi ibu, gizi balita, dan upaya pencegahan stunting gitu. Oke. Mas Yusuf, kalau dari hitung-hitungan ekonominya apakah memang program makan siang gratis ini berkorelasi positif soal penurunan stunting mungkin ya? Iya, jadi tadi juga sudah disinggung oleh Pak Hamid bahwa salah satu program yang ingin disasar dari makan siang gratis ini adalah ibu hamil dan juga balita ya. Dan menurut saya untuk ibu hamil ini menjadi penting karena asupan dari nutrisi kemudian gizi ibu hamil yang kurang itu bisa mempengaruhi kondisi janin dan juga kemudian nanti lahir dan nanti kemudian akan mempengaruhi di sepanjang hidup anak tersebut gitu. Jadi saya kira memang bahwa program ini bisa berpotensi ya untuk menjadi salah satu solusi penyelesaian stunting di Indonesia terutama. Apalagi kalau kita lihat misalnya di beberapa negara yang kemudian saya ambil contoh satunya Cina ya, itu sebenarnya tidak secara langsung stunting tapi program makan siang gratis, program free meal itu berkontribusi terhadap peningkatan rata-rata tinggi badan siswa baik yang laki-laki maupun perempuan. Jadi program yang mirip-mirip dilakukan di Cina dan itu salah satu outcome-nya itu adalah peningkatan tadi ya, peningkatan tinggi badan. Dan sebenarnya tinggi badan ini merupakan salah satu indikator dari stunting tersebut. Artinya ketika misalnya stunting ini menjadi masalah, tinggi badan itu menjadi lebih
rendah, lebih pendek lah istilahnya. Nah, tetapi kalau kita ambil contoh di Cina misalnya, ternyata program makan siang gratis ini memberikan kontribusi positif, dan saya kira itu yang juga bisa berdampak positif jika dijalankan di Indonesia. Jadi menjadi salah satu solusi ya untuk permasalahan stunting tersebut. Oke, nah ini adalah gambar yang sama-sama kita saksikan ya. Inilah kunjungan Pak Prabowo kala itu mengunjungi Cina dan ia belajar juga soal pemberlakuan program makan siang gratis yang tadi juga disampaikan oleh Mas Yusuf ya terkait dengan program ini. Artinya, oke, nampaknya waktu kita sudah sangat terbatas. Oke, saya akan langsung ke Mas Yusuf aja untuk closing statement. Jadi seberapa penting sebetulnya kalau dilihat dari hitung-hitungannya, pendanaannya, realokasi anggarannya akan seperti apa? Perlu tidak sih sebetulnya program makan siang gratis ini dijalankan? Iya, kalau berbicara visi dalam jangka panjang, menurut kami beberapa program yang di dalam makan siang gratis ini menjadi penting, terutama untuk pembangunan manusia yang lebih unggul. Tetapi itu juga tentu harus diimbangi dengan pertimbangan constraint ruang fiskal ya. Karena sekali lagi tadi kita diskusikan adalah di tahun awal tentu perlu disepakati berapa jumlah penerimanya, dan ini akan ditentukan atau menentukan anggaran yang dibutuhkan. Selain itu tentu ruang fiskal itu juga perlu ditingkatkan ya, apalagi kalau kita memberikan konteks untuk menyasar 100% program ini dalam 5 tahun ke depan. Jadi upaya untuk reformasi penerimaan melalui pajak itu juga akan menjadi krusial dalam keberlanjutan program ini, sehingga di balik konteks program yang bagus ini itu kemudian tidak akan menjadi beban fiskal terutama dalam jangka menengah hingga panjang. Oke, Pak Prabowo juga bilang kalau defisit APBN bisa lebih dari 3%, Mas. Nah, itu yang kemudian menurut saya perlu hati-hati ya, karena sekali lagi undang-undang kan sudah jelas bahwa APBN itu tidak boleh melebihi 3%, kecuali memang kemudian nanti ada perpu lagi ya. Tetapi saya kira kalau melihat dari apa yang disampaikan, program ini kemungkinan tidak akan melebihi angka 3%. Sekali lagi ini akan ditentukan dari tidak hanya program ini, tetapi juga program-program lain. Jangan dilupakan bahwa Pak Prabowo flagship programnya bukan cuma makan siang gratis, ada beberapa program lain, dan ada program yang juga lanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Dan ini yang kemudian akan menentukan defisit anggaran itu seberapa besar. Tapi memang yang paling disorot adalah soal makan siang gratis ya Pak Abiga. Jadi Pak Hamid, terakhir rekomendasi dari Bappenas soal pendanaan, soal porsi, soal gizi, soal tadi pangan daerah, seperti apa Pak? Ya, secara prinsipil begini ya, bahwa program ini dipandang bagus untuk menyiapkan anak-anak usia sekolah bisa mengikuti pembelajaran dan pendidikan secara lebih baik dan pada akhirnya akan meningkatkan kinerja pendidikan yang tercermin pada hasil belajar siswa di setiap kelas, jenjang, dan juga ya jenjang akhir pendidikan bagi anak-anak usia sekolah itu. Dan karena itu dan merujuk pada ini pengalaman baik bukan hanya di luar negeri itu, tapi juga di Indonesia sendiri, karena kita pernah melaksanakan program ini dulu yang kita sebut sebagai PMTIS itu. Dan kalau merujuk pada beberapa negara bahkannya sudah dikunjungi oleh Pak Presiden terpilih Pak Prabowo, di Cina, di India, di Finlandia, itu secara positif menunjukkan bahwa dengan pemberian makan gratis itu, makan siang itu menyumbang pada prestasi belajar siswa. Juga di Brazil, di beberapa negara, dan dengan ya karena tadi soal asupan gizi membuat anak konsentrasi belajar, fokus mengikuti kegiatan belajar mengajar, mendengarkan, menyimak apa yang dijelaskan oleh guru. Dan dengan demikian maka kita harapkan ke depan itu akan menyumbang banyak pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Oke, jadi dari rekomendasi Bappenas terakhir nih Pak, terakhir banget nih. 15.000, 20.000, 21.000 rekomendasinya seperti apa? Kemudian pendanaannya akan dari mana? Ini berdasarkan rekomendasi dari Bappenas ya untuk pemerintahan yang baru.
bagaimana Pak? Ya tadi kami sudah sampaikan pilihan-pilihan kebijakan itu sudah disajikan itu dengan juga tadi satuan biaya yang itu berbeda di antara kelas jenjang itu, yang rentangnya tadi minimal itu 20 atau 21 ribu gitu, dengan kandungan gizi kalori yang merujuk pada peraturan Menteri Kesehatan. Dan itu nanti akan dijadikan sebagai pedoman untuk menyajikan menu apa saja yang harus ada di sajian makanan itu, sehingga ketercukupan gizi dan kalori itu sesuai dengan apa yang dimaksudkan untuk program makan siang gratis itu. Soal pembiayaannya tadi saya sampaikan bahwa itu ditimbang secara seksama dengan tadi rekomendasi dari ahli ekonomi, ruang fiskal, kapasitas fiskal, yang itu pasti akan dijadikan sebagai konsiderasi utama untuk mengambil keputusan politik. Oke, jadi berapa triliun tuh Pak? 100 atau? Belum bisa dikatakan untuk sekarang. Jadi tadi menyesuaikan pada sasaran penerima dan tadi frekuensi tadi. Sayang sekali, saya ingin ada jawaban langsung dari Bapak soal hal ini, tapi ternyata memang kita harus menunggu ya jawaban pasti. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ambi Al-Humani, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas, sudah hadir di studio malam hari ini. Dan juga Mas Yusuf Rendi, peneliti Ekonomi KOR. Terima kasih Mas Yusuf sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Semoga bisa berdiskusi lagi di lain kesempatan, tentu dengan topik-topik yang lebih menarik. Sama-sama. Oke, pemirsa, terima kasih karena sudah menyaksikan NTV Prime sejak pukul 5 sore sampai dengan pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, saya Patricia Mapoli. Sampai jumpa.